dia bisa sangat memanfaatkan teknologi. Makanya di sini mulai sering makanya kayak generasi Z tuh berpandangan bahwa internet itu bukan hanya untuk medsos atau apa aja, tapi bisa untuk bekerja bahkan belajar. Contohnya kayak sekarang webinar kan gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah generasi alpha, yaitu yang lahir lebih dari tahun 2010. Nah, ini generasi mungkin adik-adik kita ya atau ponakan-ponakan kita yang umurnya paling tua paling 10 tahun. Nah, ini lebih kalau tadi generasi Z udah tahu banget mengenai gadget dan medsos, bahkan dikatakan bahwa setiap jamnya itu pasti generasi Z bisa update medsos gitu ya. Generasi Alpha itu lebih lagi karena dia lahir di tengah-tengah pesatnya teknologi. Jadi dia etos kerja dengan internet bahkan menghabiskan uang dan internet juga tinggi, tapi karena mereka masih kecil-kecil ya dan masih paling tua itu 10 tahun, jadi masih belum terlihat banget juga. Nah, kenapa saya lalu di generasi apa kalian gitu. Nah, kenapa saya kasih slide itu biar kalian punya gambaran bahwa kalian itu kan kebanyakan saya sama audiens di sini kebanyakan milenial sama Z paling ya gitu kan. Jadi kayak biar membuka mata aja bahwa kita itu berada di generasi digital gitu kan. Internet dan teknologi sudah berkembang sangat pesat. Oleh karena itu kayak ini berhubungan dengan dunia pasca putih abu gitu kan. Kalau yang dulu orang zaman dulu pasca putih abu pilihannya cuma dua, kuliah atau kerja. Kita sekarang yang zamannya digitalnya tinggi gitu, pilihannya nggak cuma dua, nggak cuma kuliah atau kerja, tapi banyak sekali pilihan setelah kita lulus nanti pasca putih abu. Mungkin masih pasca putih abu juga masih selama putih abu juga masih bisa memanfaatkan si teknologi itu. Nah, makanya saya kembali lagi setelah kita mengenal bahwa kita itu generasi yang berada dalam suatu teknologi yang tinggi, perkembangan teknologinya tinggi, kita tuh nggak boleh lagi mikir bahwa setelah lulus SMA itu pilihannya cuma dua, kuliah atau kerja. Tapi yang paling penting adalah mimpi kita tuh mau jadi apa. Dan kuliah itu jangan jadi asal masuk dulu kayak dulu zaman saya dulu kuliah banyak sekali yang mau kuliah kemana, asal masuk dulu aja deh gitu. Kayak pilihan pertamanya yang disukai, pilihan keduanya yang passing grade-nya rendah. Nah, banyak banget kan yang kayak gitu. Nah, zaman sekarang tuh jangan sampai seperti itu. Kayak kuliah itu harusnya bukan hanya sebagai pilihan mentok kayak apa sih? Waiting room, apa sih? Waktu menunggu nanti menuju dewasa, jangan sampai seperti itu. Tapi kuliah itu harus kita jadikan sebagai tools atau alat agar untuk kita menggapai mimpi kita. Jadi kita tadi dreams-nya itu apa? Tujuannya apa? Kayak misalkan dulu kan saya tujuannya pengen jadi dokter. Oke lah. Jadi dokter berarti kalau mau jadi dokter kuliahnya berarti harus menjalani pendidikan sebagai pendidikan profesi dokter dulu. Berarti oleh karena itu mau nggak mau saya harus kuliah. Tapi kalau misalkan tujuan kalian, mimpi kalian adalah misalkan salah satunya jadi entrepreneur, itu nggak harus kuliah dulu, karena entrepreneur ada yang harus kuliah, ada yang enggak. Kayak misalkan mau mendalami dulu ilmu tentang bisnisnya, ya berarti kuliah dulu tentang bisnis. Tapi kalau misalkan mau langsung kuliah gitu. Dan ya itu, jadi yang pilihannya cuman kerja kantoran gitu kan, masuk jam 8 pulang jam 4 gitu kan. Depan komputer, lalala, itu pikiran kerja tuh seperti itu kan. Padahal kita tuh ada di generasi digital, milenial gitu kan, generasi Z gitu yang udah teknologi tinggi banget. Jadi nggak cuman kerja itu nggak cuman yang masuk jam 4 pulang jam 8 di kantor, depan komputer seperti itu, tapi masih banyak macam-macam kerja dan sangat beragam yang masih bisa jadi pilihan gitu. Jadi harus membuka matanya ya, jangan jadi persepsinya kayak orang generasi baby boomer gitu ya yang masih pikirannya habis SMA habis kuliah masuk kantor jadi PNS atau walaupun saya PNS tapi itu kan tools aja. Sebenarnya profesi utama saya kan dokter gigi gitu kan. Jadi jangan seperti itu atau kuliah masuk kantor, lulus kuliah kantor. Jadi jangan seperti itu. Jadi masih banyak pilihan lain. Jadi kuliah itu dijadikan senjata aja buat kita menggapai mimpi. Jadi pertama harus mimpinya dulu ya. Harus tahu apa tujuan hidupnya apa.
Nah, kayak tadi kan saya udah sedikit menyinggung mengenai bahwa pekerjaan di era digital ini, era milenial ini gitu ya, generasi Z, ya itu kan banyak banget pilihannya. Kalau menurut saya golongkan ada 4. Yang pertama ada profesional. Ini kayak yang dokter gigi, dosen, guru, programmer, mungkin TNI, polisi gitu kan, atau researcher, engineer gitu kan, peneliti. Jadi nggak melulu harus kuliah FKG, harus di UPI gitu kan, maksudnya guru gitu. Masih banyak mungkin jadi engineer di ITB atau researcher, nanti peneliti gitu kan, nanti habis lulus kuliah lagi jadi biar jadi peneliti gitu kan, jadi desainer juga bisa gitu kan. Kemudian yang kedua ada entrepreneur. Nah, ini entrepreneur atau sociopreneur ini banyak sekarang lagi hits juga sociopreneur. Jadi kalau entrepreneur kan kayak bisnis ya, usaha, tapi kalau sociopreneur digabungkan dengan sosial. Jadi kayak usaha tapi memberdayakan orang-orang di sekitar, kayak misalkan ibu-ibu rumah tangga yang nggak kerja gitu, atau misalkan orang berkebutuhan khusus dan sebagainya, itu masuk sociopreneur. Dan kenapa saya masukin pilihan ke sini, karena jangan salah, bukan profesional loh yang jadi orang terkaya di dunia. Jadi orang terkaya di dunia itu adalah entrepreneur gitu, pebisnis. Jadi kalau mau kaya bisa lah langsung terjun aja ke bisnis gitu ya. Tapi harus kembali lagi, sesuaikah dengan passionnya, sesuaikah dengan apa yang disukai. Kemudian yang ketiga adalah kreatif industri. Ini yang hits banget sih zaman sekarang gitu kan. Ada banyak banget vlogger, filmmaker gitu kan, kayak YouTuber gitu kan, selebgram, konten kreator lah bahasanya. Mah kalau bahasa kita selebgram atau YouTuber, padahal itu kan mereka adalah seorang konten kreator gitu kan. Kemudian artis di sini kan bisa jadi, bukan berarti yang main sinetron atau yang main film aja gitu kan, tapi yang dia bekerja di seni, jadi desainer atau uh, apa gitu kan. Kemudian ada musisi juga gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah startup. Nah, ini yang lagi booming banget. Itu sejak dari tadi si generasi milenial tuh kan mulai ada startup yang udah berhasil di Indonesia gitu kan, yang unicorn gitu kan, yang udah masuk bursa saham gitu kan, itu Bukalapak gitu kan. Jadi banyak, sampai sekarang tuh banyak banget berkembang startup di luar sana. Dari yang paling gede banget gitu, yang di Amerika gitu kan, Microsoft, Google, itu kan dari startup yang kecil. Facebook itu kan dulunya cuma startup aja kan, unit usaha awal aja gitu. Kemudian terus berkembang sampai segede ini gitu kan, sampai semua dunia tahu gitu. Kalau di Indonesia contohnya Bukalapak, Gojek, Ruang Guru, atau Flip, atau banyak banget sih teman-teman saya yang mulai emang kerjanya di startup. Kayak Tokopedia, ada juga teman yang kerja di Tokopedia, atau kitabisa.com, change.org, kemudian ada banyak yang mengenai makanan juga, Tani Joy, dan lain sebagainya, itu banyak banget yang startup, dan itu kayak, jangan salah, kayak gajinya lebih gede timbang profesional gitu kan, timbang apa gitu kan. Ya, secara kasar kalau kita lihat gaji gitu kan, dan mereka itu kalau misalkan di profesional masih adanya senioritas dan sebagainya. Saya pernah dapat cerita dari teman saya yang kerja di Tokopedia, di sana tuh bener-bener lingkungan usahanya itu, lingkungan kerjanya itu kayak bener-bener ya prestasi yang dilihat, bukan umur, bukan usia, bukan kamu masuk di sini duluan atau enggak, tapi prestasi dia. Kalau kayak banget gitu, yang muda harus nurut yang tua lebih tahu daripada yang muda. Padahal kan sekarang teknologi di mana-mana gitu, yang muda pun masih bisa ngejar informasi yang dipunyai oleh orang yang lebih tua gitu. Uh, jadi nggak, kalau di dunia startup itu nggak, maksudnya kegepan antara senioritas, usia dan sebagainya itu lebih rendah daripada di dunia yang lain. Nah, terus gimana teh caranya kita mencapai hal itu? Kalau misalkan kita udah punya cita-cita tuh, contohnya misalkan siapa ya? Misalkan Eka gitu ya, Eka udah punya cita-cita ingin
jadi dosen atau pengen jadi peneliti gitu. Gimana caranya? Jadi yang pertama itu kan tadi kan harus ada dream atau tujuan dulu. Kalau jadi kayak dia itu peta tujuan akhirnya kalau kita pesen Gojek dia destinasi akhirnya tuh mana gitu. Itu dream atau tujuan kita. Jadi jangan sampai detik ini masih bingung. Kalau masih bingung nggak apa-apa, tapi bingungnya harus terarah gitu. Bingung tapi sambil mengerucutkan kira-kira apa mimpi saya ke depannya gitu. Gimana caranya Teh biar tahu mimpi kita tuh apa gitu. Caranya adalah do what you love what you do. Kira-kira apa yang kamu suka gitu kan. Oh, aku suka ngedesain, ya udah jadi desainer aja. Kalau enggak, oh aku suka berbagi dengan orang, ya udah jadi dokter aja. Atau misalkan, oh aku suka ngajar ke orang, ya udah jadi guru. Atau misalkan, iya aku mah sukanya tantangan gitu kan, suka dagang, ya udah jadi bisnismen aja kayak gitu. Jadi do what you love what you do. Nah tadi do what you love itu buat yang masih bisa untuk menentukan kayak misalkan buat adik-adik SMA kelas atau SMA atau SMP yang masih jauh banget. Maksudnya masih punya waktu untuk masih berpikir ya sebelum masuk ke dunia kuliah gitu kan. Pasca Putih Abu. Nah, itu kayak coba dari sekarang cari kalian tuh sukanya apa kayak misalkan teh aku sukanya main sepak bola dan aku jago juga main sepak bola, ya udah jadi atlet aja jadi pemain sepak bola gitu kan, atau teh aku mah sukanya main video game jadi pro gamer gitu kan. Tapi ya itu harus ditimbang juga passionnya, jangan suka tapi nggak bisa nggak punya passion di situ gitu. Passion tuh kayak kebisaan kita gitu. Selain suka kita juga nggak boleh menutup suatu apa sih realita ya, bahwa kita harus logis juga bahwa selain kita suka kita juga harus bisa di situ gitu. Kayak misalkan pro gamer setiap main game sama temennya selalu menang terus, atau pokoknya mau main game dimanapun dia selalu menang, maka ya udah jadi pro gamer aja, langsung seriusin tuh dunia game. Atau misalkan oh teh aku mah sukanya bikin tutorial make up misalkan. Terus emang berbakat juga di make up gitu. Ya udah berarti memang itu bagus, ya udah weh jadi misalkan jadi konten kreator gitu kan, coba jadi YouTuber gitu kan. Banyak juga kan alumni SMA 1 yang jadi konten kreator dan udah banyak follow subscribernya, nanti coba cari tahu ya, ada setahu saya gitu kan. Jadi pertama adalah tentukan dulu tadi dream atau tujuannya, kalau udah ada ya udah gitu. Nah, gimana Teh kalau buat yang udah masuk kuliah kan gimana, kan udah udah mulai mengerucut ilmunya gitu. Nah, nggak ada yang terlambat gitu. Setelah masuk kuliah, berarti yang harus dilakukan adalah love what you do. Jadi sekarang kamu kuliahnya apa? Berarti harus mulai cintailah uh, si yang kamu kuliahi gitu. Maksudnya kamu kuliah di situ, mulai cintai dan mulai fokus dan totalitas di situ. Kayak dulu tuh saya pernah keponakan saya bilang waktu dia mau menentukan mau kuliah di mana gitu ya. Dan akhirnya dia di Unpad Perikanan. Kayak pertama apa yang kamu suka? Iya aku mah maunya kerja yang bisa di rumah, oke gitu kan. Terus yang bisa di rumah dan nggak usah jauh-jauh, oke. Terus dengan keadaan akademik dia, jadi ditentukanlah akhirnya dia, saya arahin ya udah kamu coba masuk ke sini aja perikanan. Akhirnya alhamdulillah lolos dan sekarang udah hampir mau lulus ya, lagi skripsi. Dan nilai yang selalu saya sampaikan ke keponakan saya adalah bahwa nih ya, kamu jurusan apapun, asal kamu fokus, asal kamu jadi yang terbaik, itu kamu bakalan sukses gitu. Jadi kayak jangan yang udah masuk kuliah, jangan khawatir. Kayak misalkan dulu jujur ya, saya juga kan kalau zaman saya tuh kan senam PTN tuh kan PTA tuh seleksi masuk perguruan tinggi itu kan ada dua.
pede aja gitu kan. Ah, di pertama gitu, beasiswa itu. Nah, awal-awal saya masih belum menyukai gitu kan apa yang saya pilih gitu, karena gambaran aja kayak waktu kuliah FKG semester awal 1-2 itu pasti kan basic banget kan. Kayak kita disuruh belajar itu tentang basic banget, kayak masih pelajaran kayak SMA biologinya gitu kan, kayak masih organ-organ manusia lalala gitu kan. Terus yang praktikumnya itu masih basic, masih mainan semen, mainan gips yang kayak yang saya pikir dulu tuh kayak ini apa sih, kayak ini kuliah apa gitu, kuliah dokter gigi kok kayak gini gitu kan, kok kayak tukang bangunan gitu kan, mainnya gips gitu kan, mainnya semen. Dulu sempat saya 2 semester berpikir seperti itu, tapi saya mulai berdamai dengan diri saya sendiri. Kayaknya Allah tuh kayak nyiptain saya, maksudnya ngarahin saya masuk ke sini tuh pasti ada ada apa, ada jalannya, maksudnya ada tujuannya, kenapa kok saya tiba-tiba masuknya FKG Unpad pilihan pertama, padahal pilihan kedua saya FK UIN Jakarta gitu kan. Berarti otomatis kalau misalkan pilihan pertama udah masuk, harusnya pilihan kedua masuk dong gitu kan. Wah, lu kenapa nggak milih pilihan kedua jadiin ke satu aja gitu ya, kenapa pilihan satu jadi, kenapa FKG Unpad yang pilihan satu dan dua malah FK UIN Jakarta gitu ya pas SNMPTN tulis gitu kan. Tapi pasti itu semua kan ada tujuannya gitu kan, ada jalannya gitu kan. Dan waktu semester 2 itu mulailah kayak saya berpikir, oh iya kayaknya ini memang udah takdirnya aja. Coba saya menyukai apa yang saya kerjakan. Alhamdulillah gitu kan. Ternyata memang dipikir-pikir, ternyata memang bakat saya memang ada di situ gitu kan, karena kalau FKG itu kan nggak 100% cuman base ilmu aja gitu kan. Ada di situ ada skill juga gitu kan, kayak seninya ada juga, maksudnya kita belajar otaknya harus ada juga, skillnya juga harus ada gitu kan, keterampilan tangan gitu kan. Dan ternyata pas saya jalani dengan sungguh-sungguh, alhamdulillah gitu hasilnya bagus gitu kan. Selama kuliah, walaupun banyak sekali halangan dan rintangan, alhamdulillah lulus dengan hasil yang memuaskan, banyak beberapa beberapa prestasi juga banyak tercetak waktu kuliah gitu kan, alhamdulillah banget gitu. Jadi buat yang masih mencari mimpi itu, coba do what you love. Jadi cari apa yang kamu sukai, dan kalau misalkan sudah mengerucut, sudah mulai kuliah, coba love what you do. Jadi coba cintai apa yang kamu, kemudian padahal dulu nggak ada yang ngajarin saya. Kayak dulu saya tuh waktu SMA bikin plan A, plan B, plan C itu sejak kelas 2 SMA. Uh, ya, dokter dengan diri gitu. Oleh karena itu dulu ingat banget waktu waktu masih kelas 2 pengen tuh kayak misalkan tujuannya jadi dokter, pengen kuliah kedokteran dengan beasiswa. Berarti saya bikin planning, ada plan A, plan B, plan C. Plan A-nya kayak yang gampang banget, daftar daftar di daftar daftar di suatu universitas, keterima, ambil beasiswa bidik misi, beres gitu kan. Ternyata plan A saya meleset gitu kan. Maka saya menyiapkan plan B. Kayak misalkan kalau ternyata saya nggak keterima lewat jalur SNMPTN undangan, atau kalau sekarang SBMPTN gitu ya, yang pakai rapot, berarti plan B saya adalah saya harus keterima via jalur SNMPTN tulis gitu kan. Tapi kan tahu sendiri persaingan di SNMPTN tulis itu kan tingginya minta ampun kan, pas sedak-sedak kan. Kayak berpuluh-puluh, beratus-ratus ribu orang daftar bersama-sama pengen masuk ke suatu PTN gitu kan, dengan apalagi kayak tujuan maksud, apalagi pilihan fakultas saya tuh lumayan tinggi passing grade-nya gitu, makanya nah makanya harus benar-benar kan setelah plan, harus benar-benar menyiapkan strateginya
setelah kayak misalkan kalau misalkan plan A gitu kan. Dulu kan saya masih bikin waktu kelas 2 SMA. Saya bikin plan B-nya kan. Kalau aku nggak lulus pakai rapot, itu gimana caranya biar aku bisa kuliah dapat beasiswa. Maka aku bikin di plan B-nya adalah aku lulus via jalur SNMPTN tulis. Tapi untuk lulus via jalur SNMPTN tulis kan berarti harus menguasai soal-soal, kan harus banyak latihan soal gitu. Sementara dulu mama saya pun kalau kan pasti sampai sekarang masih banyak ya GO atau Nurul Fikri atau apa gitu ya, banyak bimbingan-bimbingan belajar ya biar bisa membantu untuk SNMPTN gitu kan. Nah dulu itu mama saya itu bahkan buat biayain saya bimbingan belajar tuh kan mahal banget gitu kan, nggak sanggup, maksudnya sayang gitu, bukan nggak ya sayang sayang aja gitu uang segitu gitu kan, mending buat yang lainnya, mending buat persiapan nanti kuliah aja gitu. Akhirnya walaupun saya nggak GO, saya mulai belajar tuh soal-soal SNMPTN. Saya beli buku soal-soal SNMPTN, terus pinjem semua buku yang di perpus gitu kan. Mulai baca-baca ringan gitu ya, nggak harus langsung serius. Karena kan masih kelas 2 belum semua pelajaran dipelajari kan. Dari mulai kelas 2 saya udah mulai belajar-belajar ringan, kayak yang gampang dulu aja, kayak biologi gitu kan. Kalau dulu kan semua mata pelajaran ditesin, kalau sekarang lebih enak, bisa lewat jalur apa, biologi, fisika, kimia bisa lebih terfokus ya. Kalau dulu semua harus dipelajarin, biologi, fisika, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan, kimia gitu kan, semuanya harus dipelajarin dan semua harus bisa gitu kan. Nah akhirnya saya dari mulai kelas 2, bolak-balik perpus, sok aja dibaca di buku di perpus SMA 1, pasti di belakangnya ada namanya Dede. Gitu kan, karena semuanya buku udah pernah saya pinjem gitu kan, karena di Banjar terbatas kan toko buku, nggak ada gitu, dan ada nggak lengkap kan. Jadi salah satu caranya ya pinjem buku di perpus gitu kan, pinjem buku di perpus, baca ringan aja kayak materi-materi dari yang paling mudah dulu tuh biologi gitu kan. Kemudian udah kayak gitu udah mulai baca ringan, latihan soal dari kelas 2 SMA. Kemudian pas kelas 3 mulai diseriusin. Jadi kayak pelajaran yang udah mulai diterima di kelas 3 langsung dipelajarin lagi, kemudian ngulang lagi pelajaran kelas 1, kelas 2 yang emang kira-kira bakalan keluar di SNMPTN tulis. Kemudian walaupun saat itu saya belum tahu bahwa saya itu bakalan lulus atau enggak di SNMPTN undangan, tapi saya udah mempersiapkan plan B saya. Siapa tahu saya nggak lulus di SNMPTN undangan itu gitu kan. Dan ternyata iya kan, SNMPTN undangan nggak lulus, alhamdulillah saya udah belajar. Dan biasanya kan kayak jarak antara SNMPTN undangan dan tulis itu, SBMPTN atau SNMPTN itu kan jaraknya sebentar gitu kan. Jadi kalau mau ngedadak belajar tuh nggak mungkin banget gitu kan. Jadi alhamdulillahnya karena udah belajar dari dulu, alhamdulillah lancar dan bisa keterima di pilihan pertama lewat jalur tulisnya kan gitu kan, SNMPTN tulis atau sekarang namanya apa ya, SBMPTN gitu ya. Kayak gitu. Jadi yang pertama tadi bikin planning atau strategi. Bahkan tadi saya bikin plan C. Kalau saya nggak lulus via SNMPTN tulis juga gimana dong, kan nggak punya duit buat kuliah gitu. Bahkan saya bikin ditulis masih ada tuh, nempel di kamar dinding saya. Kalau nggak lulus beasiswa via tes apapun, berarti saya kerja dulu setahun, kemudian hasil kerja saya ditabung, saya mau ikutan SNMPTN lagi atau masuk perguruan tinggi swasta yang emang bisa nerima saya gitu kalau saya nggak terima. Dan alhamdulillah walaupun kayak gitu sampai bikin plan A, plan B, plan C gitu. Makanya penting banget kayak perencanaan gitu. Katanya gagal merencanakan sama dengan gagal melakukan sesuatu gitu. Jadi harus matang banget perencanaan kita dari awal gitu. Jadi buat adik-adik yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 3 mah udah bentar lagi ya. Kelas 1, kelas 2 gitu mulai dibikin perencanaannya seperti apa masa depannya. Jangan males googling. Jadi ada internet dipakai untuk cari informasi, nggak cuma buat medsos gitu. Jangan males googling, kayak cari info PTN gitu kan. Info PTN dan sebagainya kayak gitu. Kemudian setelah bikin planning apa teh? Selanjutnya adalah do atau eksekusi. Jadi ini kayak eksekusi kan, saya tadi kan saya bikin planning dari mulai kelas 2. Kemudian saya eksekusinya kelas 3. Nah, saat itu saya benar-benar kayak ya udahlah niatin, pertama adalah
biar jalan kita diberkahi dan diridhoi Allah ya dan dilancarkan. Berarti niat kita adalah harus pertama diniatkan karena Allah ya. Jangan sampai kita bikin semua rencana tanpa diniatkan untuk kebaikan atau diniatkan karena Allah. Kayak harus diniatkan semuanya karena Allah. Kayak misalkan kenapa sih Dek mau sekolah kedokteran gitu kan? Oh, karena pengen manfaat nih ilmunya nanti buat orang-orang gitu kan, bisa berbuat baik buat orang-orang, dapat pahala banyak, biar dapat ridho Allah gitu kan. Kayak gitu. Jadi pertama adalah niat, harus diniatin kebaikan dulu karena setelah kalau kita udah bismillah udah diingatkan karena Allah, insya Allah langkah selanjutnya udah jadi pahala gitu kan. Kemudian yang kedua adalah fokus dan totalitas. Jadi abis kita udah niat nih bener-bener, kita harus fokus dan totalitas. Kayak misalkan saat itu ya bener-bener kayak belajar gitu, kayak fokus dan totalitas. Kayak misalkan karena saya tujuannya mau kuliah ya berarti saya fokus buat masuk PTN gitu. Kalau misalkan adik-adik yang lainnya tujuannya tadi dreamnya beda, kayak misalkan mau langsung terjun entrepreneur atau mau ke dunia kreatif, mau YouTuber, ya harus fokus dan harus totalitas, jangan setengah-setengah. Kayak sekarang saya kayak coba kayak pokoknya fokus lah, kayak jangan mudah menyerah gitu kan. Misalkan gagal upload pertama, yang subscribe baru 1 atau 2 orang, ya terus upload terus. Kayak kita lihat kayak YouTuber yang terkenal pasti kan dia upload dan videonya aja udah ribuan, udah banyak gitu, dan mereka tuh bener-bener mulainya tuh dari nol banget gitu kan. Nah itu kalau kalian usaha juga nanti bener-bener totalitas dan fokus gitu. Begitu juga yang udah masuk dunia kuliah gitu, kayak tadi pelajaran kata-kata saya, nasihat saya ke ponakan saya bahwa kamu kalau walaupun udah kuliah, udah masuk nggak masalah kamu masuk jurusan apa aja, yang masalah adalah yang penting kamu adalah fokus dan totalitas. Selama itu kamu akan menjadi yang terbaik gitu. Jadi kayak Menteri Susi, mantan Menteri Kelautan ya, walaupun Menteri Susi nggak kuliah, tapi dia fokus dan totalitas ke yang dia suka di bidang perikanan, dan nyatanya dia udah jadi menteri sampai sekarang kan. Terus Punten apalagi ya kayak interupsi teh. iya Ini iya untuk materinya 5 menit lagi, nanti dilanjutkan. oke siap. Ya. Ya, udah bentar lagi kok, ini tinggal satu lagi. Udah Ya. gitu kan fokus. Terus kayak Hairul Tanjung gitu kan, pengusaha yang punya trans gitu kan, dia dokter gigi tapi dia passionnya di bisnis. Akhirnya dia fokus dan totalitas, akhirnya dia fokus ngembangin bisnis Indonesia gitu kan, gitu. Kemudian yang terakhir adalah cek dan evaluasi. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu, coba dievaluasi udah sampai mana berhasilnya gitu kan, udah berapa persen yang tujuan kita yang sudah tercapai. Kemudian kalau gagal, coba gagalnya kenapa gitu kan, di list kesalahannya. Kemudian coba yang bikin gagal kenapa, apakah dari diri kita sendiri ibadahnya belum benar, atau emang kita belum fokus aja, belum totalitas gitu kan ibadahnya, amalan yauminya coba dicek, baca Qur'annya, tahajudnya, sholat duhanya gitu kan, udah bener atau belum gitu kan, sedekahnya gitu kan, coba dicek gitu kalau kita gagal gitu kan. Dan jangan patah semangat kalau udah gagal pertama, jangan langsung melonoy gitu, harus harus semangat lagi. Kayak saya pernah ada cerita tentang uh, kayak pamannya temen sekelas yang dia tuh pengen banget masuk ITB gitu kan, sampai dia bolak-balik ikutan tes sampai 7 kali, dan pada akhirnya dia masuk gitu kan. Itu the power of persistency gitu kan. Maksudnya yang penting kita tuh habis gagal ya bangkit, gagal bangkit, tapi jangan gagal bangkit tanpa ada usaha. Habis gagal, evaluasi diri, yang kurang apa diperbaiki, kemudian usaha lagi gitu. Itu kan tadi udah, mungkin itu. Dan jangan lupa bahwa yaitu the best people are those who bring most benefit to the rest of mankind. Jadi orang yang paling baik menurut Allah itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi jangan ketika adik-adik nanti mencari suatu dream atau tujuan hidup gitu lah buat nanti selanjutnya, coba dipikirkan untuk coba jangan hanya untuk, coba disisipkan tujuannya itu untuk atau karena Allah. Insya Allah nanti selanjutnya itu jalannya itu akan jadi pahala kalau kita menyelipkan tujuannya itu salah satunya untuk kebaikan atau karena Allah itu. Paling udah sekian aja sih dari saya. Mungkin yang mau ini, yang mau itu harus sih ini mah kontak
email aja sama IG. Udah, sekian aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Dede yang sudah memberikan banyak informasi ya Teh di situasi pandemi ini gitu. Nah mungkin eh, satu mungkin Teh saya mau sedikit menanggapi ya Teh dari materi yang Teteh sampaikan. Mungkin apa sih Teh kiat-kiat dari sekarang nih kan belum tahu juga nih situasi pandemi atau masa karantina ini eh, entah sampai kapan gitu untuk bisa kita beraktivitas kembali. Nah, di sini kan banyak sekali ada anak SMP, SMA, kemudian ada udah kerja ibu-ibu. Jadi kayak kita harus ngapain gitu teh? Nyicil buat terutama anak-anak SMP dan SMA ya. Nyicil dari sekarang untuk di situasi pandemi untuk nantinya sebelum sebelum mengenal dunia yang betul-betul kehidupan yang sesungguhnya gitu dari lulus dari sekolah formal. Ya boleh. Jadi kalau sekarang ngapain dulu Teh? Kan sekarang lagi pandemi gitu kan, belum Iya. boleh sekolah gitu kan, sekolahnya via webinar gitu. Coba sebaiknya sekarang gimana gitu. Itu kalau buat anak SMP, anak SMA yang masih punya waktu, coba tadi yang seperti saya katakan, coba gali apa yang kalian suka dan coba kayak misalkan kayak zaman sekarang kan banyak yang suka bikin video, suka apa gitu. Coba kalau yang suka bikin video, cobain bikin video selama di rumah gitu kan. Atau yang suka bikin acara jadi event organizer gitu kan, coba bikin acara kayak ini gitu kan. Jadi kayak pas lagi pandemi jangan cuman diem di rumah lo aja, tapi manfaatkan kediaman di rumah itu untuk sesuatu yang produktif. Kayak misalkan kalau masih SMP atau SMA, boleh kayak menggali apa yang kita sukai terlebih dahulu. Coba aja satu-satu dulu gitu kan. Kita nggak tahu apa yang kita sukai tanpa kita mencobanya gitu. Kayak misalkan, coba aku pengen coba jadi YouTuber. Coba bikin video, ternyata videonya menarik, ternyata pas selama pandemi subscribernya banyak kan alhamdulillah gitu kan. Atau buat anak SMA gitu kan yang cita-citanya teh dah aku mah pengennya masuk kuliah gitu kan, pengen jadi engineer gitu atau pengen jadi apa gitu, pengen jadi engineer misalkan. Berarti selama pandemi ini fokusnya adalah belajar gitu, mulai belajar gitu kan, mulai cari-cari info tentang kuliahnya dan sebagainya. Atau misalkan yang mau jadi polisi atau TNI gitu kan, kan harus persiapan fisik juga. Berarti mulai pandemi ini di rumah ya harus persiapan itu. Berarti mulai fisiknya ya dilatih, kesehatannya kan secara umum dievaluasi seperti itu. Paling kayak gitu sih. Menjawab nggak? Ya, tidak terjawab. Jadi meskipun situasi seperti ini banyak jalan ya Teh ya untuk bisa menggapai itu. Karena Iya. teknologi yang seperti Teteh tadi bilang, teknologi di zaman sekarang generasi milenial sampai generasi tahun 99 ke sana gitu Teh ke sini gitu ya. Udah kayak semua tuh pegang gadget gitu. Nggak menutup kemungkinan untuk kita nggak punya kreativitas, untuk kita nggak punya daya dobrak sendiri gitu ya Teh. Iya Nah, benar. ya. Untuk yang selanjutnya, ini saya buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Untuk 3 penanya saja, mangga untuk pertanyaannya nanti ditulis di grup, nanti saya sampaikan kepada pemateri. Mudah-mudahan waktunya cukup ya Teh dan terjawab. Ya boleh sok, kalau misalkan masih ada waktu boleh kok nanya sebanyak-banyaknya. Atau kalau mau nanya personal nanti nggak cukup waktunya boleh DM IG atau kirim email boleh. Boleh nanti di grup aja ya. Itu Muhammad siapa barusan? Muhammad Zaki. Ya, Muhammad Zaki. Halo Teh. Nah, udah tersambung ya. Izin kan mau bertanya. Ya, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fatman. Masa jenuh Teh,
Nah, caranya agar kita melawan rasa jenuh akan impian kita itu bagaimana, Teh? Sekian, terima kasih. Oh ya, bagus banget. Langsung jawab aja nih. Ya, Cif, bagaimana? boleh Teh langsung aja. Oke, makasih Zaki pertanyaannya. Bagus banget ya. Ini pasti banyak banget orang yang mengalami rasa jenuh saat mengejar impian. Begitu juga Teteh juga mengalami hal yang sama dulu. Kalau pengalaman Teteh ketika kita jenuh, pertama adalah kejenuhan itu kan Pak karena kita pasti awalnya dari kelelahan kita kan, entah itu lelah fisik atau mental gitu kan. Yang paling pertama harus dilakukan adalah diam dulu aja, kayak istirahat dulu aja. Kalau kita merasa jenuh, sok kayak istirahat dulu aja gitu, tapi jangan terlalu lama. Kayak ketika kita capek, ya udah stop dulu, istirahat dulu gitu. Coba kita renungkan terlebih dahulu gitu kan, kayak kita capeknya kenapa gitu kan, evaluasi diri itu tadi yang check and evaluation gitu kan, kayak kalau kita jenuh istirahat dulu gitu, menenangkan pikiran gitu, refreshing dulu. Kalau udah cukup energi kita, nanti lari lagi gitu. Jadi nggak harus kita terus-terusan sprint lari mengejar impian kita, tapi kalau kita udah ada suatu saat kita merasa capek, ya udah istirahat dulu aja, diam dulu aja, kayak mundur satu langkah untuk ngambil langkah selanjutnya kayak gitu. Jadi kayak diam dulu aja, istirahat, tapi jangan sampai berkepanjangan gitu. Jadi istirahat sambil evaluasi diri. Nanti kalau memang udah tercharge lagi energinya, mulai lagi, lari lagi gitu. Dan salah satu pelajaran yang paling Teteh maksudnya Teteh lihat ya dari suatu kesuksesan adalah lihat teman-teman juga yang udah mulai lulus gitu kan, adalah disiplin diri gitu. Jadi ketika kita punya tujuan, udah punya targetannya tuh ya, udah plan A, plan B, plan C gitu kan, langkah-langkahnya udah ada, udah tergambar. Maka yang harus kita lakukan adalah disiplin diri. Berarti kita harus disiplin mengejar setiap langkahnya itu. Kalau kita nggak disiplin ya percuma kita punya tujuan tapi kita nggak disiplin diri untuk mengejar tujuan itu gitu. Jadi selain kita disiplin tapi kita tetap harus istirahat gitu, harus maksudnya kalau lelah ya udah istirahat dulu aja, refreshing dulu aja, capek belajar ya udah main dulu aja gitu, tapi jangan sampai itu berkelanjutan terus-terusan main tapi sambil evaluasi diri gitu. Dan yang kedua adalah coba gali lagi motivasi awal kamu mimpi itu apa gitu. Kayak Teteh dulu motivasinya adalah kenapa Teteh mau jadi dokter, maksudnya kuliah kedokteran gitu kan, karena Teteh pengen bantu orang. Nah Teteh pengen mengembalikan maksudnya ingin membawa derajat keluarga ke yang lebih baik gitu. Ketika suatu saat ketika Teteh capek, ketika Teteh down, maka Teteh tuh nginget lagi, kalau aku nggak cepat-cepat semangat lagi, maka akan makin lama aku bisa mengabulkan cita-cita itu, akan makin lama aku bisa meninggikan derajat orang tua gitu. Kayak gitu sih. Jadi yang pertama nggak apa-apa, stop dulu, istirahat dulu, relaksasi dulu, dan yang kedua coba gali lagi motivasi ke cita-citanya apa, diingat-ingat lagi. Kadang-kadang kita lupa atau memudar gitu motivasi di awal seperti apa yang bikin kita semangat buat mencapai mimpi itu, sehingga kita tuh rasa jenuh. Coba digali lagi biar kita semangat lagi kayak gitu. Ini ada pertanyaan Teh di room chat dari saudari Suci Nurhayati. Teh izin bertanya, maaf saya Suci, mahasiswi komunikasi dari UNJ. Misalkan kita belum tahu apa yang kita suka, bagaimana caranya menentukan dan menemukan jati diri atau passion semasa kuliah? Bagaimana cara memulainya dan konsisten menjalannya agar tidak cepat bosan dan juga merasa insecure? Nah, ini lagi akhir-akhir ini banyak sekali Teh mahasiswa yang insecure gitu, istilahnya tuh nggak sama skincare aja gitu, sama kuliah juga kayak insecure gitu sama apapun. Ya, pertanyaannya ya gimana cara kita menentukan apa yang kita suka ya? Ya, sama tetap konsisten gitu Teh agar tidak insecure. Oke. Kalau Teteh kayak gini. Kalau kamu makanan kayak gimana cara kita menentukan bahwa kita tuh suka terhadap hal itu? Ketika kita melakukan hal yang kita suka, sebanyak apapun hal itu kita kerjakan,
Nah, Teteh tuh bisa suka Teteh tuh basicnya tuh suka banget kalau ketika kita berbuat baik ke orang, kayak seneng banget kayak lihat orang seneng atas kebaikan kita tuh kayak seneng banget. Makanya Teteh walaupun secapek apapun melakukan hal itu tuh tetap senang, tetap dilakukan. Dan ya pokoknya walaupun kalau kita udah senang terhadap suatu hal gitu ya, secapek apapun gitu ya, sebanyak apapun hal itu dilakukan, nggak akan pernah bosen. Kayak misalkan suka coklat, udah makan coklat sekaleng juga nggak akan bosen kan gitu kan. Kayak gitu. Coba cari hal yang seperti itu, ada yang mendekati nggak, walaupun nggak exact gitu ya, nggak persis banget kayak gitu, coba ada yang mendekati nggak, atau enggak kayak selain kita nggak pernah capek, nggak pernah bosen ketika kita melakukan hal itu, kita nggak akan pernah cara menemukan sesuatu yang kita sukai adalah ketika kita melakukan hal itu secara berulang-ulang atau banyak, kita nggak akan merasa lelah dan capek, atau hati kita tuh tenang gitu ketika melakukan hal itu. Mungkin kayak gitu sih, mungkin itu bisa jadi gambaran. Klise sih, tapi itu bisa kok dapat kok kayak gitu. Kayak bisa coba dan trial and error gitu. Cobain hal ini, oh ternyata aku nggak suka banget nih hal ini. Maksudnya misalkan cobain satu-satu, misalkan dia kira-kira apa. Kalau komunikasi mungkin ada banyak ya, mungkin radio atau jurnalis atau apa gitu kan, coba di list satu-satu. Kamu cobain satu-satu kegiatan itu, coba dari kegiatan itu yang banyak, yang paling kamu suka tuh mana kayak gitu. Jadi trial and error. Ini ada satu pertanyaan lagi teh, dan menurut aku ini tuh sangat fundamental banget juga nih dari PC, dari hamba Allah. Ini nanya gini teh, masih bingung menentukan jurusan kuliah, jadinya memilih gak kuliah dulu dan belajar hal yang saya suka, jadi kayak gap year dulu gitu teh, gap year 10 tahun nunda dulu dan yang disuka dulu. Nah kemudian tapi pandangan orang-orang sekitar terkesan merendahkan karena mungkin dia mah nggak. Nah, gitu teh. Bagaimana agar tetap yakin dengan hal yang kita pilih? Gitu. Itu kayak lebih ke standar sosial kita tuh kayak orang yang 1 tahun ditunda dulu dalam kuliah untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan, gitu teh. Sesuatu yang kita suka tuh kayak di standar masyarakat tuh kayak dia menganggur. Nah gitu teh, stigmanya tuh legasinya tuh negatif gitu. Oh iya iya iya. Uh, kalau Teteh sih, kalau misalkan kamu udah yakin terhadap mimpi kamu, terus langkah-langkahnya udah jelas, plan A, plan B, plan C untuk mencapai si mimpi itu udah jelas, kamu udah tahu visi kamu tuh sekarang udah sampai mana tangga untuk mencapai si mimpi itu, ya udah lanjutin aja, nggak usah denger omongan orang gitu. Kayak kamu misalkan mau masuk ITB atau UI kan susah gitu kan, misalkan perlu belajar dulu 1 tahun, ya udah nggak apa-apa, jangan dengar omongan orang lain. Kalau kamu udah yakin dengan keputusan kamu, kamu udah tahu posisi kamu sekarang di mana, ya udah jalanin aja terus gitu, fokus aja terus gitu, totalitas aja terus, jangan pikirkan orang-orang di sekitar. Banyak kasus malah kayak uh, nanti aku pengennya ambil lagi setahun, tapi malah terhanyut dengan setahun itu dia nggak belajar sama sekali, malah melakukan kegiatan hal lain gitu yang tidak relate itu mimpi dia, dan itu yang banyak jadi bikin degradasi. Banyak orang yang terdegradasi di situ. Tapi kalau kamu udah yakin mimpi kamu apa, kamu udah plan A, plan B, plan C-nya udah yakin, udah jelas, posisi kamu sekarang ada di tangga yang keberapa buat mencapai si mimpi kamu, ya udah lanjutin aja, nggak usah dengerin orang lain gitu. Karena
kalau kita mendengarkan orang lain terlalu banyak, maksudnya kita nggak akan pernah menyenangkan semua orang gitu. Rasulullah aja yang seperfect itu masih ada orang yang benci sama Rasul gitu. Tapi kan yang penting kitanya maksudnya yang kita lakukan itu baik dan udah tahu apa yang kita lakukan gitu, ya udah cuek aja sih gitu. Paling gitu. Ini ada satu lagi teh dari namanya Sultan Azhar di chatroom. Saya Sultan Azhar dari SMA Negeri 1 Banjar. Bagaimana tips dan trik dalam belajar untuk teteh meraih cita-cita yang teteh inginkan, yaitu kedokteran, dan bagaimana suka dukanya dalam pendidikan dokter? Oh, mungkin kayak teteh tuh kayak terus belajar terus gitu. Nah, terus belajarnya tuh kayak gimana? Terus mungkin suka dukanya di kedokteran gitu seperti apa? Oke. Dari mulai cara belajar, kayak dulu dari mulai yang sebelum PTN kali udah diceritain, teteh tuh mulai belajar dari kelas 2, walaupun teteh nggak ikut GO, terus ada temen sebangku teteh ada yang baik banget, ngasih buku GO ke dia karena dia udah hopeless nggak mau ikutan senam PTN. Gitu kan, teteh belajar dari buku itu, belajar mandiri. Jadi ini pokoknya kalau teteh nggak bisa ikut GO, kalau misalkan kalian ikut GO ya udah berarti kalian harus ikut GO terus gitu. Teteh dulu sebelum masuk PTN ya, setelah masuk PTN, teteh kan selain kuliah, teteh juga kan ikut organisasi. Berarti teteh otomatis harus membagi waktu antara organisasi dan kuliah kan. Yang teteh lakukan adalah fokus. Kayak misalkan kalau teteh lagi kuliah, berarti teteh hanya mengerjakan kuliah. Pikiran teteh hanya ditujukan saat kuliah. Jadi fokus satu gitu. Kalau lagi kuliah ya kuliah. Tapi kalau misalkan udah beres kuliah, teteh lagi organisasi, ya udah, teteh fokus organisasi gitu. Nggak akan mikirin kuliah. Jadi nggak akan ngerjain tugas organisasi waktu kuliah, nggak akan ngerjain tugas kuliah di organisasi gitu. Jadi teteh udah membagi waktu sedemikian rupa, tak 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 gitu kan. Dan teteh fokus di bagi waktu itu. Dan gimana cara belajarnya? Belajar terus ya teteh enggak. Teteh tuh tipe yang gimana ya? Bukan yang studiholic gitu yang setiap malam, setiap hari harus belajar, enggak. Yaitu asal kita fokus saat kuliah, insya Allah kan sedikit banyak apa yang disampaikan dosen atau guru pasti nyambung gitu. Pokoknya terus kayak ketika ada PR, tugas, kerjain langsung. Jadi jangan menunda. Kalau langsung kan ada spare waktu yang tersisa bisa buat ngerjain yang lain. Jadi kalau buat masuk PTN-nya, kita tes PTN tulis, teteh belajar dari kelas 2, baca-baca latihan soal. Gitu kan. Latihan soal. Kemudian pas udah masuk PTN-nya, teteh belajarnya fokus. Kalau lagi kuliah, ngerjain tugas ya tugas gitu. Walaupun teteh lagi organisasi gitu. Jadi fokus pada satu waktu itu apa yang kita kerjakan. Kayak gitu. Dan dicicil, jangan SKS, sistem kejar semalam. Ya jangan banget lah kalau dicicil kayak baca dulu. Kalau teteh mah, kalau teteh kan tipe yang baca dan harus dicatat ya. Kayak tipe yang baca dan tulis gitu. Jadi abis baca, catat di tulisan gitu, di catatan gitu. Walaupun nggak banyak, sedikit-sedikit lah kayak gitu. Jadi dicicil, jadi nggak SKS kayak gitu. Terus suka dukanya banyak banget. Teteh kan orang beasiswa ya, bidik misi kan, tahu sendiri kalau bidik misi itu. Terus ya seperti teteh bilang bahwa di awal orang tua teteh itu kan single parent. Bukan tipe yang orang tua bisa ngasih semua fasilitas gitu. Jadi kayak dulu teteh bahkan awal kuliah tuh kan perlu laptop. Teteh belum punya laptop. Akhirnya teteh ngumpulin uang beasiswa gitu kan. Buat sambil danus gitu kan, dagang sedikit-sedikit buat beli laptop. Dan teteh selama belum punya laptop ngerjain tugasnya di komputer kampus, komputer warnet, bahkan pinjem laptop temen kalau udah kemalaman gitu kan. Terus apa lagi ya, suka duka. Terus kalau koas tuh suka dukanya kita harus ngerjain pasien, kemudian harus banyak lah, aduh ini kalau dibilang suka duka banyak banget lah pokoknya. Harus ngerjain pasien dan pasiennya kabur itu udah biasa banget lah. Terus kan kalau medical ya, kedokteran itu kan pasti beban kuliahnya susah. Textbooknya aja bahasa Inggris gitu kan.
Pokoknya segala sesuatu tuh susah we. Kuliahnya berat. Jadi ya teteh harus nyicil itu terus kan terus disambi dengan organisasi gitu kan pasti butuh waktu. Ya udah enjoy aja gitu. Jadi intinya mah jangan dibawa stres sih, nggak harus belajar terus, teteh juga main kan. Organisasi kan main gitu kan. Kayak main terus ya udah gitu kalau waktunya belajar belajar main-main gitu sih. Ini masih ada waktu teh 5 menit lagi dan Amunisi yang kamu siapin, tapi kamu itu harus siapin amunisi kalau kamu misalkan berencana untuk lintas jurusan. Apa sih? Lintas apa namanya? Ya lintas jurusan ya, IPA, IPS, iya, IPS, IPA. iya, iya betul. Lintas jurusan berarti kamu mau nggak mau harus belajar tentang jurusan itu kan. Berarti kamu sedikit demi sedikit pertama cari info dulu lintas jurusan atau enggak sekarang. Peluangnya seperti apa. Kedua, eh, mulai belajar. Mulai belajar karena kamu kan misalkan anak IPA pengen masuk akuntansi atau misalkan hukum gitu kan. Kamu mulai belajar pelajaran IPS yang nanti bakalan diujiin gitu. Kayak gitu sih. Jadi pokoknya plan A, plan B, plan C-nya harus udah jalan dulu ya deh. Kayak misalkan, oh aku mau lintas jurusan, plan A-nya mau daftar hukum Unpad misalkan. Sekarang aku IPA, berarti aku harus belajar, nanti mau daftarnya via jalur pelajaran apa, berarti aku harus belajar si pelajaran itu mulai dari sekarang, dicicil gitu. Plan B-nya kalau aku nggak lulus ya, misalkan di rapot atau tulis nggak lulus, plan B-nya misalkan aku mau daftar di PTN swasta aja. PTN swasta syarat-syaratnya seperti apa mulai dipelajari kayak gitu. Jadi nggak masalah tapi kamu harus udah jelas dulu plan A, plan B, plan C-nya gitu. What you do gitu kan, Teteh udah mulai menyukai masuk FKG, ternyata gampang banget Teteh digampangin bikin klinik, padahal Teteh nggak punya modal, kan orang tua nggak bisa bikinin klinik kan, Teteh digampangin masuk PNS padahal nggak pernah gitu kan. Jadi harus amalan Yauminya juga harus dibantarin lagi. Makalan tersolehah dan tersoleh. Karena kan lagi ada pengen kan pasti orang lagi ada pengen berdoanya kencang tuh. Walaupun Ya, kita ada pengen ada walaupun sedikit enggak kita menanggapi harus ya tetap Teh, konsisten dengan tadi ibadah. harus Paling kayak kita gitu harus aja. evaluasi. Nah, berhubung aku juga saya dari pendidikan ya Teh, dan evaluasi itu kayak harus dari pertama kita evaluasi di tengah dan di akhir. Dan itu harus selalu gitu Teh dievaluasi awal, tengah dan akhir karena
tanpa evaluasi kalau kita tetap kekeh gitu teh pengen ini tapi kita nggak introspeksi diri terus kita nggak ada kiat untuk menggapai itu juga kayak percuma gitu teh nggak ada yang bisa didapat gitu dari kalau misalkan kita nggak bisa evaluasi diri gitu secara terus menerus baik dari secara vertikal sama Allah gitu ibadah kita maupun dari kiat-kiat ikhtiar kita untuk terus belajar gitu. Nah, ya benar. Nah, ini untuk teman-teman, ini waktunya sudah habis ya, 16.56. Dan yang terakhir yaitu kita sesi foto dulu untuk kita up ke media Forsalim. Untuk mohon teman-teman ini ya, dibuka semua videonya atau mau foto. Jadi dibuka semuanya. Untuk kita screenshot, terus nanti kita dipublish di media kita. Teh Eka mungkin boleh masuk, mungkin masih ada yang kebingungan ini untuk ngaturnya Teh. Ya. Oh, kalau video mah. Kalau video nggak bisa sama host ya, dibuka masing-masing. Kalau untuk tampilan layar. Ayo teman-teman baru berapa orang nih yang udah buka? Biar kelihatan ganteng sama cantik lah. Ya, biar kelihatan semuanya hadir di acara. Nah, udah lumayan nih. Siapa ya? Saya notice satu-satu ya. Ada Umi Eli belum buka nih Umi. Kemudian ada Chandra, Anjas, Akmal Hadi itu saudara saya. Kemudian David Kurniawan, Elga, Dian, Dimas, Gevira, Karin Farhani itu juga kakak saya. Terus siapa lagi Rakan, adik saya. Norino, Sultan, Intan, Sri Suci, Salsabila, Esa Melinda. Jadi nanti teknis fotonya mungkin di screenshot sama saya ya. Teh Siva boleh minta tolong dihitung. 1, 2, 3. Nah, ini udah mulai banyak nih Teh yang udah buka. Elis, Elga, Akmal, Dimas, Dian. Boleh ya nanti peserta feedback ke grup nanti disampaikan ke aku ya. Boleh Siva, boleh Eka. Feedback dari peserta. Oh iya, siap Teh. Ini udah belum Teh Eka? Masih proses? Belum Mau semua ya Teh screenshot masuk sekarang? Mangga sih terserah. Mau sekarang boleh. Atau ya teman-teman dipercepat. Iya nih. Saudara Akmal Hadi, Dimas, Diki, Gevira, Vina, Farah, Elis, Elga, Nuri Nur Aulia, Rekan, Selfie, Selfie. Apa tuh? Ayo teman-teman dikerudung sebentar ya kalau perempuan.
Mungkin teh Ya, masih belum ada respon. mangga tuh mau sekarang aja. Malu-malu ini teh. Atau seadanya aja, Dek. Iya, Boleh. udah boleh. Ini tapi kan jadi 2 layar ya Teh Siva. Jadi nanti punten dihitungnya 2 kali, 1 2 3 sekali. Nanti saya screenshot terus sekali lagi gitu ya Teh Siva. Oh siap ya, sok teh mangga. Ini buat layar pertama udah siap ya, nggak apa-apa nih. Ada beberapa yang juga, nggak apa-apa ya teh. Iya, Screen mangga. aja. Saya hitung ya, teman-teman. Di layar pertama nih, 1 2 3 Sudah. ya. Nah kemudian layar yang kedua, 1 2 3. Bentar Teh, bentar belum. Oh belum. Bentar. Lagi. Ulangi. Ya, boleh Oke. dihitung. 1 2 3. Ya, sudah. Nah, udah teh. Sudah. Ini udah jam menunjukkan 17.03 ya. Aduh sebentar lagi kita buka. Mungkin dicukupkan sekian dari saya sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudahan ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.